Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah melewati 9 hari, 10 hari. Ya, 9 sampai 10 hari sejak pemilu 14 Februari yang lalu. Kita sudah melihat dari quick count siapa yang menjadi pemenangnya. Dan kita bisa melihat sukacita pada mereka-mereka yang mendukung yang menang, dan kekecewaan pada mereka yang tidak terpilih. Tetapi Indonesia bukan cuma pemimpin. Indonesia bukan cuma presiden. Indonesia adalah rakyatnya. Sebagai seorang yang mendapat karunia dari Tuhan, mendapat kepercayaan untuk menjadi seorang pendidik, maka saya dengan bangga bisa mengatakan bahwa rakyat gembira memilih siapa yang menjadi presidennya. Namun kami belum tahu apa yang terjadi dengan legislatifnya nanti. Banyak sekali partai-partai baru, dan partai-partai yang kami kira akan menjadi pemenang, banyak yang hanya mendapat nilai sangat kecil. Tapi mereka juga tidak putus asa kelihatannya. Bagi saya pribadi, sangat penting bagi kita untuk tetap memandang pada Indonesia emas sebagai tujuan 10 tahun ke depan. Apa yang kita akan lakukan dan apa yang akan kita kerjakan, itu yang merupakan fokus dari pemikiran dan yang kita kerjakan saat ini. Teman-teman, saya pada sore hari ini terutama sangat ingin berbicara mengenai cara generasi muda kita belajar dan juga mencapai cita-cita mereka, berusaha mencapai cita-cita mereka. Saya melihat terutama pada mahasiswa yang dititipkan Tuhan pada saya di semester ini. Saya melihat mereka tuh sebenarnya rindu untuk lebih berharga, lebih pintar, lebih hebat. Tapi standar yang mereka temukan di dalam lingkungan mereka, menurut saya itu terlalu sedikit, terlalu rendah. Saya ingin menyadarkan pada teman-teman bahwa kalianlah yang akan memikul kepercayaan dari bangsa dan negara untuk masa depan Indonesia, terutama untuk Indonesia emas 2045. 10 tahun ke depan itu tidak lama. Saya mengajar semester 4 pada hari ini, pada saat ini. Dan pada 2045 kalian berada pada, insya Allah berada pada posisi manajer atau mungkin lebih. Kita tidak tahu, perkembangan begitu cepat. Dan walaupun saya agak terpengaruh dengan perkataan kecurangan dan sebagainya, tapi saya berpikir bahwa memang generasi muda lah yang harus memimpin Indonesia. Generasi yang punya pemikiran masa depan, punya keberanian mengambil keputusan, mempunyai ilmu yang cukup untuk memutuskan apa yang baik yang harus ditempuh oleh bangsa dan negara Indonesia. Saya selalu membuat
kelompok-kelompok belajar di kelas. Sebenarnya kelompok biasa sih, cuma tergantung PJMK-nya mau dibuat kelompok berapa orang. Namun saya melihat bahwa kesempatan untuk belajar bersama itu tidak menjadi kesempatan untuk berbagi pemikiran, tidak menjadi kesempatan untuk diskusi, namun banyak kali dipakai untuk sekedar berbagi tugas, supaya nggak usah belajar banyak-banyak karena memang pelajarannya banyak. Yang salah itu siapa? Tapi kalau kita berputar pada salah siapa, maka tidak akan selesai masalah itu, karena satu akan menyalahkan yang lain dan lain menyalahkan yang berikutnya dan seterusnya. Mari kita berpikir secara matematika. Mahasiswa dengan IPK 4 berhak untuk mengambil mata kuliah 24 SKS. 24 SKS itu dikali dengan 3 jam, hitungan kasarnya 3 jam, 2,5 jam bisa. Kalau dikalikan 3 jam, maka itu sama dengan 72 jam. 72 jam belajar, 24 jam di dalam kelas, dan sisanya adalah untuk persiapan dan evaluasi untuk diri sendiri. Apa yang sudah dilakukan? Yang dilakukan adalah duduk 24 jam di kelas. Enggak sampai 24 jam. 24 kali 50 menit. Itu kalau dosennya tidak terlambat dan tidak pulang lebih cepat. Sedangkan untuk yang lain mereka akan mengatakan bahwa ya itu waktu kami bersenang-senang. Sesungguhnya tidak demikian. Jika Anda ambil 3 SKS itu 3 kali 50 menit Anda duduk di ruang kuliah, dan kemudian sisanya 6 kali 1 jam, ya 3 kali 2, 6 jam, Anda harus melakukan tugas Anda, yaitu menyiapkan bahan kuliah, mempersiapkan yang lain-lain sehingga Anda mampu untuk melaksanakan tugas Anda sepanjang semester. Teman-teman, cara belajar yang Anda lakukan salah sekali. Ketika Anda membagi satu chapter menjadi sejumlah orang di dalam kelompok Anda. Pada awalnya saya tidak paham mengapa mahasiswa itu begitu marah ketika kelompok mereka hanya berisi 3 orang dan yang lainnya 4 orang, yang lainnya 5 orang. Karena buat saya semua mahasiswa harus belajar semuanya, lalu mendiskusikannya bersama-sama. Setelah itu baru mereka boleh presentasi. Kenyataannya mereka hanya membaca bagian mereka, dan ketika ditanya bagian yang lain mereka berkata, oh itu bukan tugas saya, itu tugas dari anggota kelompok yang lain. Indonesia emas tidak bisa dicapai dengan pengetahuan sepenggal. Lebih parah lagi jika ada yang mengatakan pada saya, Bu, kami sudah melakukan undian dan kelompok saya kebagian chapter sekian, dan saya langsung tahu bahwa yang mereka pelajari untuk semester itu hanya chapter di mana mereka mendapat tugas untuk presentasi. Bukan hanya itu, lebih parah dari itu, mereka hanya belajar bagian yang mereka presentasikan. Dia presentasikan. Artinya apa? Jika satu buku berisi katakan 15 chapter, satu chapter diisi oleh dosen pengampu, lalu 14 chapter itu dibagi pada mahasiswa. Ada yang kebagian 1 chapter 1 minggu, ada yang kebagian 2 chapter 1 minggu. Lalu itu dibagi dengan jumlah mahasiswa yang ada pada chapter tersebut. Nah teman-teman, bukan itu caranya belajar.
menuju Indonesia emas. Tidak mungkin seorang memecahkan sebuah masalah dengan pengetahuan yang hanya sepersekian. Tidak mungkin. Kalau kita memang ingin menjadi tuan di negeri kita sendiri, kalau kita ingin bahwa negara kita dipimpin oleh bangsa kita sendiri, inilah saatnya kita berjuang menunjukkan siapa kita. Ketika kita menguasai ilmu yang diajarkan pada kita, bahkan lebih dari itu. Saya sangat setuju dengan Merdeka Belajar. Karena mahasiswa punya kemampuan lebih besar untuk mengeksplor ilmu yang disediakan di dalam internet. Sejak lama saya meminta mahasiswa tidak boleh hanya membaca dari satu buku, apalagi satu chapter, apalagi sebagian chapter dari satu buku. Mereka harus mencari padanannya pada buku-buku yang lain. Mereka harus mengeksplor, katakanlah suatu studi kasus. Mereka harus melihat bagaimana kasus itu dibuat pada tahun itu, apa yang terjadi di sana, melihat di website apa yang diceritakan mengenai perusahaan itu, mencari di bursa bagaimana keuangannya. Saya sangat ingin pemerintah lebih terbuka, membongkar semua yang ditutupi selama ini. Karena semua yang tertutup itu menyebabkan kemungkinan untuk orang melakukan kolusi dan korupsi. Dan mahasiswa tidak belajar apa-apa dari sana. Jika semua keuangan itu dilaporkan dengan benar, jika semua mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak perlu terkejut dengan kasus yang tiba-tiba meledak. Ketika semua dosen membuka diri untuk belajar bersama mahasiswanya, maka kita akan mengetahui sejak awal apa yang keliru. Mari teman-teman, jika kita bicara satu kasus, katakanlah perusahaan air mineral, tidak usah disebut namanya apa. Sumber airnya dari mana? Apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu untuk mengembalikan air yang dia ambil dari bumi? Berapa banyak pohon yang mereka tanam? Bukan berapa banyak duit yang dibagikan pada rakyat sekitar. Karena yang tercemari, yang terusak itu adalah bumi, lingkungan. Sudahkah dikembalikan? Teman-teman, mari kita menjadi lebih baik. Belajar lebih sungguh-sungguh agar kita mampu membuat Indonesia sungguh-sungguh mencapai Indonesia emas. Tidak menunggu mereka yang sekolah di luar negeri. Tidak menunggu kalau kita itu dibantu oleh siapa. Kita yang menentukan Indonesia menjadi Indonesia emas, atau tetap menunggu kalau ada yang nolong. Tidak. Biarlah kita berjuang bersama-sama. Mari teman-teman berjuang mencapai Indonesia emas. Kita dimulai dengan diri saya, diri Anda masing-masing. Mahasiswa, jangan menunggu. Jangan menunggu bahwa Anda akan mendapat sesuatu dari orang tua, dari orang lain. Tapi mari berjuang mewujudkan Indonesia emas. Karena kitalah generasi Indonesia emas. Selamat berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya.